Septi Bu yang kemarin 40 hari melahirkan di sini. Oh ya, perkenalkan ya Mbak Septi, saya Bu Bidan Siti Hidayah yang jaga pada pagi hari ini. Ada saya bantu Mbak. Ya, ini kan saya kan nifasnya sudah selesai, darahnya kan sudah berhenti. Ya, kemarin kan sudah dijelaskan tentang KB setelah melahirkan, dan rencananya ini saya memasang KB susu. Oh iya, sudah milih KB susu ya? Iya. Saya tanya dulu ya Mbak. Nama lengkapnya sinten? Septiana. Panggilannya? Septi. Umur berapa Mbak? 35. Pekerjaannya? Swasta. Alamatnya? Jalan Setanan Barat, Ungaran. Nama suami? Aditya. Umur? 35 sama. Pekerjaannya? Swasta. Alamat sama ya. Iya. Ini kemarin jadi habis naikkan berapa? Anak yang kedua. Anak kedua, dari keguguran sebelumnya? Ya, pernah yang pertama, hamil yang pertama. Melahirkan 2 kali, keguguran sekali ya. Iya. Terus yang melahirkan ini sudah berapa usianya sekarang? 40 hari? Iya, 40 hari. 40 hari. Ini fasnya masih sudah selesai atau masih keluar dari? Udah enggak keluar. Sudah enggak keluar. Ini sudah mantap untuk pemakaian KB Yang implan. Sudah mantap ya. Sudah disampaikan beberapa bulan, ternyata jenengan sudah yakin mantap untuk milih KB susu. Iya. Kalau jenengan sudah yakin mantap untuk KB susu, tak jelaskan mengenai KB susu ya Mbak. Iya. Sama ini Mbak Septi bisa memirsa nih gambarnya di sini. KB susu atau alat kontrasepsi bawah kulit itu bisa terdiri dari 1 atau 2 atau 6 kapsul kecil yang dipasang di bawah kulit lengan atas. Kemudian KB susu ini sangat efektif, masa kerjanya bisa sampai 3 tahun untuk yang terdiri dari 1 atau 2 kapsul. Kemudian bisa 5 sampai 6 tahun, 5 tahun untuk yang 6 kapsul. Kemudian cara berhentinya juga sangat mudah, bisa dilepas kapan saja. Kemudian aman bagi hampir semua ibu. Kemudian biasanya akan mengalami siklus haid. Kemudian tidak ada perlindungan terhadap penyakit HIV dan penyakit menular seksual. Ini untuk sebagian besar ibu bisa memakai KB susu ini dengan aman. KB susu tidak boleh dipakai pada ibu yang setelah melahirkan kurang dari 4 minggu, kemudian ibu yang mungkin hamil. Selain itu juga tidak boleh dipakai oleh ibu yang pernah terkena penyakit kanker payudara, kemudian penyakit hati berat maupun sakit kuning, kemudian minum obat TB, infeksi jamur atau obat anti kejang, kemudian perdarahan melalui vagina yang tidak diketahui penyebabnya. Sesuai keadaan jenengan, apakah pernah ada riwayat atau pernah menderita sakit seperti yang di kontraindikasi tadi? Tidak ada. Dari pihak ibunya, keluarganya juga tidak ada yang riwayat seperti itu ya. Kemudian sebagian kalau dari segi efek samping ini tidak berbahaya. Kemudian efek samping yang mungkin muncul diantaranya adalah adanya bercak atau haid ringan, kemudian bisa terjadi tidak haid, kemudian bisa juga tidak haid. Kemudian yang lain adalah bisa terjadi sakit kepala, kemudian ada pusing, ada nyeri payudara, kemudian ada gelisah dan mual-mual. Kemudian untuk proses pemasangan dan pencabutan, untuk pemasangan biasanya membutuhkan waktu 5-10 menit. Kemudian untuk pencabutan kurang lebih 15 menit. Sebelum dipasang atau pencabutan akan diberikan bius lokal supaya tidak terasa nyeri saat memasang. Kemudian untuk pelepasan akan dicabut 3 atau 5 tahun setelah masa berlakunya habis. Setelah pemasangan atau setelah pelepasan, daerah lengan atasnya akan diberikan perban untuk melindungi daerah lukanya supaya tidak terjadi infeksi. Dalam proses pemasangan juga tidak harus dijahit karena nanti lukanya kecil, kurang lebih ya seujung pulpen ini aja. Kemudian pada ibu yang mau memasang KB susu itu waktunya kapan saja? Kapan saja bisa dimulai asal yakin tidak hamil. Saat ini posisi jenengan adalah di masa nifas, putranya umur 40 hari ya. Jadi yakin sekarang tidak hamil, bisa segera kita pasang hari ini juga. Hal yang perlu diingat adalah kapsul susu harus segera dilepas 3 tahun atau 5 tahun sesuai dengan jenis yang dipasang. Kemudian
efek samping umum terjadi tetapi tidak berbahaya. Bila dirasa mengganggu, bisa segera menghubungi ke tenaga kesehatan. Gitu ya. Kemudian hal-hal yang harus segera jenengan ke pelayanan kesehatan, ke Bubidan silahkan, ke puskesmas silahkan. Itu bila ditemukan haid menjadi lebih banyak dan lama, kemudian sakit kepala yang berat, kemudian ada kulit atau mata kuning, kemudian mungkin hamil, khususnya bisa bila dirasa nyeri di daerah perut, kemudian ada infeksi atau nyeri berlanjut di daerah pemasangan, kemudian apabila ada gangguan kesehatan tertentu yang sangat mengganggu, nanti bisa menghubungi ke tenaga kesehatan. Itu Mbak Teti untuk mengenai informasi mengenai KB susuk. Ada yang mau tanyakan dulu? Ini nanti berarti masanya yang berapa ya? Kita ini saat ini punyanya stoknya yang 2 kapsul, jadi masa kerjanya yang 3 tahun. 3 tahun itu berarti sampai tahun 2027. Itu ya. Ya, udah ya Mbak Teti. Ini dengan tanda tangan di sini dulu untuk proses persetujuan pemasangannya. Tanda tangan Menteri dulu. Oke, kita punya dulu ya, Mbak Setiana Wanaditya. Oke, ini tanggal pemasangan ini tanggal 1 Agustus tahun 2024, masa berlakunya sampai 1 Agustus 2027. Ya, nanti kartu KB-nya tolong disimpan yang baik biar dengan mau ngecek lo sampai kapan tetap ingat. Itu kemudian ini nanti setelah pemasangan daerah lukanya akan ditutup dengan plester yang tahan air. Di luarnya juga akan kita beri kasam penutup. Untuk kasarnya besok bisa dilepas, tapi yang plester penutup dalamnya dibiarkan dulu sampai besok kontrol. Jaga kebersihan daerah lukanya. Kemudian sementara ini proses penyembuhan, jangan angkat junjung barang yang berat dulu, takutnya nanti mencodot keluar gitu ya. Misalkan nanti setelah dalam 1 minggu kontrol ada keluhan, sebelumnya kontrol lebih cepat juga tidak apa-apa. Misalkan kok ada keluhan, nyeri seperti apa, dirasa mengganggu, bisa segera ke pelayanan kesehatan. Itu ditanyakan dulu. Nah ya, nanti dengan lengan kiri atasnya dicuci dulu di wastafel sana dengan sabun, kemudian pinarak di tempat tidur. Kita siapkan alatnya untuk proses pemasangan. Ya, mohon silakan kita lengan atasnya dulu.